Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, kelas karyawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mempelajari perkuliahan tentang jurnalistik radio. Saya harap para mahasiswa sekalian memperhatikan materi ini sampai selesai, dan di akhir materi ini akan ada tugas yang harus dikerjakan oleh para mahasiswa sekalian, yang harus disetorkan pekan depan maksimal. Mari kita ikuti perkuliahan ini dengan serius. Sebelumnya kita mulai dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Baik saudara sekalian, pada perkuliahan ini kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan jurnalistik radio. Jurnalistik radio adalah bercerita, menceritakan atau menuturkan sebuah peristiwa atau masalah dengan gaya percakapan. Nah, jadi dengan gaya percakapan sebenarnya kita sudah biasa dengan kehidupan sehari-hari bercerita. Nah, tapi ini kita menggunakan radio ya. Jadi sebenarnya mendengar radio itu mendengarkan orang menceritakan sesuatu, cuman gayanya gaya bercakap-cakap. Nah, kemudian baik, sekarang kita coba mempelajari karakteristik jurnalistik radio. Radio itu punya karakteristik sebagai media yang sifatnya auditif, artinya ia hanya bisa untuk didengarkan, untuk telinga, dibacakan atau disuarakan. Jadi jangan berharap melihat visual ya. Nah, karena sifatnya auditif, maka bahasa yang digunakan adalah bahasa tutur. Apa itu? Bahasa tutur atau kata-kata yang biasa diucapkan dalam obrolan sehari-hari, spoken words. Jadi kata-kata yang dipilih mesti sama dengan kosakata pendengar biar langsung dimengerti. Jadi tidak pakai kata dalam jurnalistik itu kata jaksel, Inggris jaksel, atau kata-kata gaul. Jadi bahasa baku yang dapat dipahami oleh orang awam sekalipun. Kemudian juga karena dia sifatnya auditif, maka dia punya karakter sekilas. Jadi jangan diulang-ulang, maka harus jelas ya. Kalau dosen boleh ngulang-ulang biar jelas, tapi kalau radio karena sifatnya hanya sekali siaran, dia tidak boleh berulang-ulang. Maka dalam menyampaikan berita radio itu sifatnya harus jelas, sederhana, dan sekali ucap langsung dimengerti. Karena itu ada editor. Kemudian sifatnya global, tidak detail, tidak rumit, angka-angka dibulatkan, fakta-fakta diringkaskan. Jadi tidak seperti media cetak yang sifatnya dapat analisis itu bisa digambarkan dengan angka. Nah, di dalam radio itu angka-angka itu tidak 0, sekian persen. Nah, itu tidak dapat dipahami orang. Jadi hanya sekian persen, 10% dan sekian persen. Nah, itu boleh ya. Jadi diringkas semuanya. Kemudian dalam elemen pemberitaan itu ada news gathering, news production, news presentation, dan news order. Gathering artinya proses pengumpulan bahan berita atau liputan. Reportase caranya adalah wawancara, studi literatur, dan pengamatan langsung. Kemudian ada news production. Dari gathering tadi, pencarian berita diproduksi dengan cara menyusun bahan berita tadi menjadi naskah. Kemudian apa yang harus dikutip dalam wawancara, apa yang harus diperdengarkan dalam suara, kemudian latar belakang suara, kemudian ada efek suara apa yang harus muncul. Nah, itu juga harus dimasukkan dalam proses produksi berita. Dalam news presentation dia sifatnya harus jelas ya. Kemudian ada news order, urutan berita itu seperti apa. Kemudian prinsip penulisan berita dalam jurnalistik radio itu adalah ELF, rumusnya Easy Listening Formula. Susunan kalimat yang diucapkan enak didengar dan mudah dimengerti pada pendengaran pertama. Kemudian formula kedua adalah KISS, Keep it simple and short. Hemat kata, tidak mengumbar kata, menggunakan kalimat-kalimat pendek dan tidak rumit. Kemudian gunakan sedikit mungkin kata sifat dan anak kalimat. Kemudian ini nanti bisa ditanya kepada dosen bahasa Indonesianya ya, yang dimaksud ini apa aturannya. Nah, di sana sudah dipelajari. Kemudian
Prinsip kedua adalah WTYT, write the way you talk. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ejanya tadi WTYT. Nah, write the way you talk. Tulis sebagaimana diucapkan. Menulis adalah untuk disuarakan, bukan untuk dibaca. Nanti ada contohnya. Satu kalimat, satu nafas. Jadi tidak boleh orang membaca itu berkali-kali putus nafasnya, ya. Baca Quran saja tidak boleh terputus-putus sembarangan. Nah, apalagi kita membacakan untuk orang lain agar paham. Jadi upayakan tidak ada anak kalimat. Sedapat mungkin tiap kalimat bisa disampaikan dalam satu nafas. Ini beda dengan jurnalistik media cetak yang dia bisa ada anak kalimatnya sehingga dia bisa beberapa karakter. Tapi dalam radio ini tidak bisa. Satu kalimat, satu nafas. Kemudian teknik penulisan itu harus ada pilihan kata. Spoken words. Pilih kata-kata yang biasa diucapkan sehari-hari. Contohnya, untuk menyatakan jam 16.00 WIB itu kita katakan jam 4 sore. Jadi jangan kita telah terjadi kecelakaan pada jam 16.00 WIB. Nah, itu tidak bisa dipahami. Jadi langsung jam 4 sore. 15 menyebutkan uang sebut Rp15.000. Jangan menyebut Rp 15.000. Nah, sebagainya. Kemudian ada silent posting. Sebutkan jabatan, gelar atau keterangan sebelum nama orang. Contohnya Ketua DPR Agung Laksono atau Ketua DPR Puan Maharani mengatakan dan sebagainya. Jadi jangan Puan Maharani Ketua DPR mengatakan, nah itu keliru, ya. Kemudian stay away from quotes. Jangan gunakan kutipan langsung. Ubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Contohnya, ia mengatakan siap memimpin demo, maka katakan ini kalimat yang benar. Ketika ia mengatakan saya siap memimpin demo, kalau bisa itu jangan presenter atau reporter yang membacakan, tetapi ditulis dalam bentuk mengatakan siap memimpin demo. Avoid abbreviation, hindari singkatan atau akronim tanpa menjelaskan kepanjangannya lebih dulu. Contohnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam, BEM UIN. Jadi jangan ujuk-ujuk BEM UIN mengatakan, nah itu keliru, ya. Jadi Ketua STAI Al-Fatah mengatakan, apa STAI Al-Fatah? STAI itu apa singkatan? Sekolah Tinggi Ilmu Akuntansi atau apa? Nah, itu kan orang nggak semua orang tahu STAI itu Sekolah Tinggi Agama Islam. Ya, jadi perlu dijelaskan terlebih dahulu singkatannya supaya orang paham. Kemudian ini bisa ditanyakan, nanti materi ini akan saya kirimkan, ya. Subtitle repetition, ulangi secara halus fakta-fakta penting. Pelaku memudahkan mendengar nama, ya, memahami dan mengikuti alur cerita. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bla 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 bla. Kemudian kalimat berikutnya, menurut presiden bla 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 bla, kepala negara juga menegaskan bla 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 bla. Nah, seperti itu. Dan kalimatnya adalah present tense, perspektif hari ini. Jangan unsur waktu, gunakan kata-kata kemarin, hari ini, besok atau lusa, bukan nama-nama hari, ya. Jadi dikatakan pada Senin, tidak, hari ini, kemarin, besok atau lusa, sebutkan begitu. Jadi pendengar akan langsung mengatakan, oh sejak sekarang, lusa berarti besok, sesudah besok, gitu. Mahasiswa, contohnya mahasiswa UIN Bandung melakukan aksi demo hari ini. Nah, besok mereka akan melanjutkan aksi protesnya. Kemudian tentang angka, 1 angka sampai 9 ditulis pengucapannya, angka 1 ditulis 1 dan sebagainya. Jadi dalam penulisan berita jurnalistik radio, 1 angka ini, ya, ditulis menjadi tulisan 1. Kemudian dalam mata uang, ditulis pengucapannya di belakang angka. Rp600.000, tulis begitu. Jangan tulis Rp 600.000. Karena presenter hanya membacakan sesuai dengan apa yang tertulis. Nah, apalagi kalau dengan AI, itu ketika kita menulisnya Rp 600 seperti ini, tulisan Rp 600.00, maka dia akan membaca Rp 600.000, tidak rupiah, karena dia hanya membaca yang tertulis, ya.
atau mata uang dolar, maka dikatakan 500.000 dolar Amerika Serikat, bukan USS 50.000. Kemudian tanda baca khusus. Nah, ada contoh lagi ya. Tanda garis pisah sebelum nama atau kata penting atau butuh penekanan. Kemudian tanda baca khusus punctuation. Tanda sengkang, tanda-tanda pemenggalan untuk memudahkan pengucapan singkatan kata yang diejak. Contohnya MUI, ya, jangan dihilangkan. Ini ada apa tanda pemisahan, ya. BAP, WHO, PUI, STAI dan sebagainya. Garis miring, jika perlu gunakan garis miring 1 sebagai pengganti koma. Jadi kalau ada koma, sebagaimana dikatakan kita tulis koma. Ya, ambil jeda, napas, garis miring 2. Nah, itu contoh penulisan jurnalistik radio. Jadi jurnalistik radio itu adalah sifatnya copy, news copy ya, berita pendek. Durasinya hanya 15-20 detik. Jadi biasanya beritanya penting, harus cepat disampaikan di sela-sela siaran, namanya breaking news, atau program regular insert berita, news insert setiap jam, misalnya straight news. Kemudian sifatnya voicers. Laporan reporter terdiri dari pengantar Q, penyiar di studio, dan laporan reporter di tempat kejadian, termasuk soundbite atau live interview. Nah, untuk paket panjangnya 2,8 menit. Isinya naskah berita, petikan wawancara. Kemudian ada feature, ini lebih panjang, durasinya 10-30 menit. Tapi ini memang agak jarang ya. Paduan berita, wawancara, ulasan redaksi, musik pendukung, dan rekaman suasana. Contohnya ketika menggambarkan, Anda menggambarkan peristiwa berjalannya apel 1.000 relawan di Buperta Cibubur. Nah, itu bisa digambarkan seperti itu. Itu ada unsur human interest-nya, maka biasanya ada dokumenternya juga. Kemudian ada Vox Pop, singkatan dari Vox Populi, suara rakyat. Isinya rekaman suara opini masyarakat awam tentang suatu masalah atau peristiwa. Contohnya Bu Guru Supriyani yang kemarin ditangkap gara-gara dituduh mukulin anak murid, nah ternyata itu hanya tuduhan palsu. Nah, itu kan menimbulkan satu hal yang menarik opini masyarakat untuk berkomentar dan merasa kasihan dengan nasib Bu Guru tersebut. Kemudian ada news program, bulletin, ada news insert, ada majalah udara, dan ada talk show. Ya, berisi rangkaian berita-berita terkini, copy straight news. Kemudian ada news insert dan ada majalah udara. Itu bisa dibaca sendiri nanti. Contoh skrip berita Anda bisa pelajari di sini. Contohnya, selamat siang pendengar, garis miring, ini sebagai ganti koma. Kembali lagi dalam news flash. Koma di sini ya diganti dengan garis miring. Pelopor berita terkini dan teraktual seputar lintas negara. Selama 10 menit ke depan saya akan menyajikan berita menarik dari kota London, Inggris. Ada kunjungan beberapa orang tersohor mancanegara ke Indonesia. Wah, siapa saja ya? Bersama saya, Profesornya Gunawan atau Imam Santoso. Langsung saja, inilah berita pertama. Nah, di sini jeda garis 2 adalah jeda panjang. Biasanya diisi musik, ding 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 ding. Nah, contoh seperti itu. Kemudian dibacakan beritanya. Indonesia kembali kedatangan bintang besar tahun ini. Kabar baik ini hadir untuk pecinta musik metal tanah air. Band besar asal London atau Inggris, Dragon Force, akan datang ke Indonesia dan sebagainya. Jadi tanda garis miring ini itu adalah untuk mengganti koma-koma yang dia kalau dalam bahasa tulisan itu adalah koma ya. Nah, kalau garis 2 itu adalah pengganti titik, jadi dia agak panjang berhentinya. Jadi kalau koma napasnya sebentar, kalau titik napasnya lama, diganti dengan garis 2 dan sebagainya. Jadi Anda bisa mencoba membaca berita semacam ini. Nah, Anda sudah belajar tentang teknik penulisan berita, ini tinggal diimplementasikan dalam penulisan berita
radio. Nah, ini contoh lainnya ya. Bisa dipelajari di naskah. Nah, tugas Anda adalah tuliskan sebuah naskah berita radio tentang Bulan Solidaritas Palestina yang ada di tempat saudara-saudara masing-masing. Saya tunggu hasil tulisan naskah berita radio ya. Ingat, naskah berita radio, bukan naskah berita untuk website atau berita online, tapi naskah berita radio. Baik saudara sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.